Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, fourth grade students, good morning. Selamat pagi semua anak kelas 4. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama. Ya, kita sudah masuk pada pembelajaran kelima atau lesson 5, dimana di pertemuan yang sebelumnya sudah belajar tentang definisi kata kerja ya atau verb dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga mengetahui bagaimana penggunaan kata kerja tersebut, contoh-contoh kata kerja tersebut ya, dalam bentuk transitif atau intransitif. Kemudian kita juga sudah bersama-sama dengan sangat baik memahami penggunaan kata kerja apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, atau general vocabulary yang ada di sekolah kita atau di kelas. Baiklah, sekarang kelas kita fokus pada kegiatan berikutnya, yaitu pada page 37 ya, 37. Anak-anak harus perhatikan semua, open your book please on page 37. Kita akan belajar menggunakan kata don't plus verb. Kata don't ditambah dengan kata kerja yang nantinya akan menjadi sebuah kalimat sederhana yang berisikan larangan anak-anak. Jadi bahasa Inggrisnya jangan atau dilarang itu don't, artinya jangan atau dilarang. Nah, disinilah kita akan gunakan kata kerja tersebut dengan sesuai dengan kondisinya masing-masing atau situasinya masing-masing ya kelas. Di sini kata don't plus verb atau kata don't ditambah kata kerja digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu ya. Contohnya, for example, ada di page 37 everyone. Jangan lupa ya anak kelas 4 ya, setiap pembahasan yang diberikan harus mencatat, harus menulis kembali ya, agar memahami semua materinya. Ketika mencatat sembari mendengarkan, sembari belajar lagi, oke? Ya, kata don't plus a verb atau kata kerja ini digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Contoh, for example, don't sleep. Nah, don't sleep artinya jangan tidur. Kemudian ada berikutnya, contohnya don't bring foods. Don't bring foods artinya adalah jangan membawa makanan. Ciri khususnya ketika ada kata don't digabung dengan kata kerja tersebut dan menjadi sebuah kalimat larangan, itu pasti ada tanda seru di bagian akhirnya yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah larangan, sebuah kalimat larangan ya. Otomatis kalimat tersebut ada tanda seru untuk menunjukkan penekanan bahwa ini tidak boleh dilakukan, begitu ya anak-anak ya. Nah, contohnya seperti ini tadi, don't sleep, jangan tidur. Mungkin larangan ini ditujukan kepada anak-anak yang di kelas yang tidak boleh tidur ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian larangan don't bring foods, jangan membawa makanan. Mungkin larangan ini ditujukan kepada para pengunjung ke sebuah tempat rekreasi di mana tidak diperbolehkan untuk membawa makanan ya. Larangan seperti ini, kalimat larangan seperti ini pasti muncul pada saat kondisi seperti itu ya kelas. Disesuaikan dengan tempatnya, dengan kondisinya masing-masing. Nah, mari kita belajar yuk, apa saja sih kalimat-kalimat sederhana tentang prohibition atau larangan itu. Nah, sekarang anak-anak buka buku halamannya pada halaman 37 ya. Di bagian atas kita temukan ada 6 simple sentences tentang penggunaan prohibition atau larangan. Yang pertama ada don't sleep tadi ya, jangan tidur. Kemudian don't speak, jangan berbicara. Don't cheat, jangan mencontek ya. Don't eat, jangan makan. Don't litter, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian ada don't move, jangan bergerak. Nah, beberapa kata don't plus verb kata kerja ini tergabung menjadi sebuah ungkapan larangan kepada seseorang untuk tidak melakukan sesuatu ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua. Di kotak kedua ini ada 6 juga 6 sentences tentang penggunaan don't plus kata kerjanya tersebut. Kalimatnya sedikit cukup lebih lengkap ya. Yuk kita baca bersama, lalu kita terjemahkan. Apa sih artinya? Don't use the cell phone, jangan menggunakan ponsel. Mungkin larangan ini
kita temukan ketika ada di sebuah tempat yang tidak boleh gunakan ponsel ya, karena akan mengganggu aktivitas. Don't bring food, jangan bawa makanan. Don't read comics, jangan membaca komik. Nah, larangan ini pasti kalian temukan ketika para bu guru atau pak guru sedang menyampaikan materi di kelas ya. Tidak boleh membaca komik ketika sedang diberikan pembelajaran ya kelas. Don't open the windows, jangan membuka pintu. Maaf, jangan membuka jendela. Kemudian don't play with the gadget ya, jangan bermain gadget ya, apapun itu gadgetnya. Don't bully your friend, jangan menindas temanmu, tidak boleh bullying ya kelas ya. Nah, setelah itu mari kita lihat kegiatan pembelajaran berikutnya yang kita akan lalui. Di sini di halaman 38. Yap, oke. Speaking ya F ya kelas. Nah, kita coba untuk perhatikan 6 gambar di sini. Tapi kita fokusnya pada gambar yang number 1 sampai number 4 karena gambar pertama ini adalah sebuah example atau contoh. Jelas ya, dari gambar ini seorang anak perempuan berkaos kuning sedang berada di zoo. Atau apa itu zoo kelas? Did you know zoo? Ya, kebun binatang. Si gajah sedang ada di dalam gate ya, ada di dalam sarangnya. Kemudian ada tulisan dengan tanda silang ini dengan gambar makanan, memberi makan gajah, feed the elephant ya. Elephant ini artinya feed the elephant, memberi makan gajah. Jadi kita tinggal menambahkan saja kalimat larangannya dengan kata don't plus kata kerja tersebut ya. Tinggal kita tambahkan saja menjadi don't feed the elephant, jangan memberi makan gajah. Seperti itu. Mudah ya anak-anak ya untuk membuat sebuah kalimat larangan tersebut, disesuaikan dengan kata kunci di setiap gambarnya masing-masing. Yuk kita coba membuat bersama-sama. Semuanya perhatikan dan silakan mencatat ulang ya materi atau contoh yang disampaikan pada pembelajaran pada halaman 38 semuanya. Oke, everyone, let's see number 1. Di sini gambarnya mereka sedang berkelahi ya anak-anak ya. Fight ya, fight itu artinya berkelahi. So kita buat kalimatnya dengan menambahkan kata don't plus verb. Don't berkata kerja menjadi don't fight ya. Jangan lupa diberikan tanda seru di bagian akhir pernyataan atau ungkapan tersebut. Don't fight, jangan berkelahi. Next, number 2. Kata kuncinya, clue-nya adalah wear t-shirt, memakai kaos. Jadi cukup kita tambahkan don't di bagian depannya untuk menyatakan sebuah larangan, yaitu menjadi don't wear t-shirts. Dan tanda seru jangan lupa, jangan memakai kaos ya, mungkin karena sedang ada di sekolah, automatically pakainya uniform ya, bukan t-shirt. Selanjutnya number 3. Apa di sini nomor 3? Kata kuncinya kelas. Hayo, apa? Bring handphone, membawa ponsel. Nah, di sekolah tidak boleh dan dilarang membawa ponsel ya kelas. No. Nah, tinggal kita buat kalimatnya saja sederhana. Kalimat tentang larangan yaitu dengan menambahkan don't di bagian depan. Don't bring handphone, tanda seru ting. Tidak boleh atau jangan membawa ponsel. The last number 4. Look at the picture. Kelihatan ya di sini. Siaran lagi melarang dua siswa tersebut untuk memakan snacks ya. Mungkin masih dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, jadi tidak diperbolehkan untuk makan snack. Oke. Kita langsung buat kalimatnya ya untuk kalimat larangannya. Don't eat snacks, dilarang atau jangan makan cemilan ya atau makanan ringan. Udah ya kelas untuk membuat kalimat seperti ini. Nah, sekarang coba kita lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu page 38. Di sini kita akan melihat ada 9 prohibition atau aturan larangan ya. Larangan di sini ada banyak sekali larangannya. Anak-anak bisa mencatat ulang yang sudah tertampil ya di screennya masing-masing. Silakan number 1 sampai number 9 dibaca ulang kembali, kemudian dicatat di buku catatan masing-masing kelas ya. Ini merupakan larangan-larangan yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita baca dulu number 1. Don't bring knives, weapons, tobacco, drugs, and alcohol to school. Number 2. Don't fight at school. Number 3. Don't leave the school without a parent or guardian. Number 4. Don't be late for class. Number 5. Don't wear t-shirts in class.
Number 6, don't use any electronic devices such as CD players, MP3s, pagers, radios, laser pens, etc. at school. And number 7, don't use cell phones during regular school hours. Number 8, don't bring food and drinks to the classrooms, main hall, library, and offices. And the last number 9, don't wear hats when entering classrooms and offices. Okay, class, you can write down the translation ya. Silakan mencatatkan untuk terjemahannya masing-masing di buku catatan masing-masing. Kemudian mari kita menjawab number 1 sampai number 5 based on the text ya, berdasarkan dengan yang tadi sudah kita baca. Ya, number 1 ya, dengan pertanyaan kata where ya, artinya di mana. Pertanyaannya adalah where would you see the notice ya? Di manakah kamu akan melihat atau menemukan larang-larangan ini anak-anak? Coba larangan seperti ini nomor 1 dan nomor 9 kira-kira akan bertemukan di mana? Sesuai dengan kata kuncinya. Yang disebutkan di sini banyak ya. Jangan membawa pisau ke sekolah, berkelahi di sekolah, tidak boleh memakai kaos di kelas. So automatically jawabannya jadi in the school ya. Ini bukan in the bus station tapi in the school. Kalau bus station artinya adalah di halte di terminal bis ya, tapi karena semua pernyataan larangannya menuju ke kegiatan yang ada di sekolah, jawaban nomor 1 ditanyakan di manakah kamu akan menemukan larangan ini di sekolah. Ya, number 1. Number 2, what thing don't you take to school ya. Benda apa yang tidak boleh kamu bawa ke sekolah? Tadi apa yang tidak boleh kita bawa sekolah? Ya, kalau book pasti ya, pasti bawa book. Book adalah buku. Tobacco ya, rokok dan sebagainya itu sangat-sangat tidak boleh. Kemudian number 3, when can you not use a cell phone? Kapankah kamu tidak bisa menggunakan HP-nya atau ponselnya sesuai dengan yang tadi kita baca? Tentunya kita coba jawab A dan B-nya. Kalau A itu during break hours atau selama jam istirahat, kalau yang B selama jam pembelajaran atau selama kegiatan belajar mengajar ya. Pastinya kita tidak bisa menggunakannya ketika during regular school hours ya. No, tidak boleh ya ketika dalam pembelajaran. Lanjut ya kelas. Sekarang okay, students, number 4, where can you not wear hats? Di mana kamu tidak bisa menggunakan topi ya. Kalau pakai topi sebaiknya jangan digunakan di mana anak-anak? Ayo kelas 4. Di classroom. Very good. Classroom, in the classroom, di ruang kelas ya. Sudah masuk di kelas, topi dilepas, tas juga ditaruh di tempatnya, sepatu pun begitu, kemudian melaksanakan pembelajaran. Kalau di kafetaria ini boleh tidak? Boleh ya, karena tempat umum ya kelas. And the last number, pertanyaannya adalah where can't you bring food and drinks? Ya, di mana kira-kira ini? Ketika tidak bisa membawa makanan dan minuman, ya, di mana? In the offices ya, bagus sekali. Kalau di basketball court boleh ya, di tempat bermain basket boleh, karena kan memang umum ya, tempat umum. Kalau di offices atau kantor-kantor tidak dikenakan ya untuk bawa ini. Nah, oke kelas, silakan anak-anak secara mandiri untuk mengerjakan sesuai dengan yang disampaikan tadi dan kita bahas bersama-sama ya di page 39. Dan selanjutnya kita next ke 40, halaman 40. Di sini ada jumble words atau kata-kata yang masih tidak beraturan. Nah, tugasnya anak-anak semua kelas 4 adalah mari kita meruntutkan atau membuat kalimat yang sesuai atau benar berdasarkan dengan pictures-nya atau gambarnya masing-masing di number 1, number 2, number 3, and number 4 ya. Di sini tentunya yang menjadi kunci adalah ketika ada soal seperti ini, anak-anak perhatikan huruf besar yang pertama. Itu yang akan mengawali kata yang di awal. Oke. Contoh number 1 ya.
Ada kata in, ada Anto, ada ada reads, library, the book. Nah, sesuai dengan gambar. Lihat gambarnya, look at the picture. Nah, Anto ya, ada Anto di situ yang pertama. Anto membaca buku di perpustakaan. Jadi kalimatnya akan berbunyi Anto reads a book in the library. Oke? Nah, bisa ya kelas ya. Ayo kita lanjut ke number 2. Lihat di sini gambarnya. Ini gambar seperti anak-anak akan berkelahi ya anak-anak ya. Tidak boleh ya anak-anak ya. Don't try this at school ya. Tidak boleh ditiru. Oke, perhatikan di sini ada kata don't ya, yang artinya tidak boleh atau jangan atau dilarang ya. Yang tadi kita sudah pelajari tentang prohibition atau larang-larangan. Jadi kata don't diletakkan di bagian awal. Oke. Yang ini kita letakkan di bagian awal karena ini merupakan prohibition expression ya, ungkapan untuk menunjukkan larangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimatnya akan menjadi don't fight in the classroom ya. Don't fight in the classroom. Jangan lupa tanda serunya di bagian akhir ya kelas. Tidak boleh bertengkar atau berkelahi di kelas. Next number 3. Perhatikan di sini si Santo sedang mengendarai sepeda. Nah, kalimatnya sudah pasti nih, ada Santo dulu ya di bagian awal. Santo always rides a bike. Santo selalu mengendarai sepeda. Lanjut ya, the last number. Nah, gambar ini menunjukkan seseorang yang sedang sleeping ya, sedang tidur ya. So, kita gunakan subjek di sini I yang pertama menjadi I sleep in the night. Saya tidur di malam hari. Oke kelas, bagaimana tentang pembahasan penggunaan prohibition? Kemudian kita sudah mencoba mengerjakan setiap latihan soalnya. Semoga semua memahami ya kelas. Nah, anak-anak bisa mengulangi video pelajaran ini agar lebih paham. Dan jangan lalu untuk bertanya terkait dengan materi ini. Nah, untuk bagian tugasnya nih anak kelas 4 semua, perhatikan, pay attention please. Kita tugasnya langsung ke writing skill ya. Nah, anak-anak bisa mencatat ulang materi yang disampaikan di buku masing-masing atau di kertas saja. Kemudian kertasnya nanti diambil ya, diambil yang rapi, ditempelkan di halaman 37, 38, 39, and 40 sesuai dengan penjelasannya masing-masing. Tulis dengan baik dan rapi ya kelas. Kemudian untuk latihannya silakan dikerjakan sesuai tadi instruksi yang Miss Im sampaikan ya. Bersama-sama kita coba untuk mendiskusikan bersama dan menjawab bersama ya kelas. Oke, jangan lupa bila sudah dikerjakan dikirimkan ya anak-anak ya. Terima kasih sekali semuanya atas atensinya, semangatnya untuk belajar bahasa Inggris bersama-sama Miss Im dan teman-teman di rumah. Tetap semangat dan do your best ya. Lakukan yang terbaik. And see you next week. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semua kelas 4. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.